Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin presentasi tentang mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya kami perkenalkan dulu. Kami dari kelompok kedua yang beranggotakan Royani Rashida, Rabiatul Adawiyah, Herlina, Ayu Puji Lestari, Indri Safitri, Dewi Fitriani, dan Nurul Wardani. Kami di sini membahas tentang keterampilan-keterampilan dan etika bisnis yang perlu diketahui oleh seorang wirausaha. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak videonya. Nama saya Royani Resida. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Menurut Kotler P. tahun 1997, pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan dan menawarkan secara bebas produk yang bernilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dan organisasi. Manajemen merupakan pencapaian tujuan dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan sumber daya. Manajemen juga dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai bidang kegiatan organisasi, profit atau non-profit. Fungsi-fungsi manajemen dapat dibagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Pengertian organisasi yaitu organisasi adalah tempat atau wadah untuk sekelompok individu berinteraksi dengan wewenang tertentu. Pentingnya kita mengenal organisasi adalah terciptanya hubungan yang baik antar kelompok dan setiap anggota telah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin ini saja dari penjelasan dari saya mengenai pengertian manajemen dan organisasi. Pengertian singkat etika bisnis menurut pendapat beberapa ahli. Etika bisnis bahkan lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum dan merupakan standar yang lebih tinggi dari standar minimal hukum. Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Pentingnya etika bisnis yang harus diketahui oleh wirausaha. Etika bisnis harus mampu menjaga dan melestarikan etika bisnis, yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang merupakan suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari yang tidak benar. Perkenalkan, nama saya Ayu Puji Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan strategi pemasaran. Menurut Sunyoto 2013 dalam Lee dan Ethnocentris 2016, faktor lingkungan yang dianalisis dalam penyusunan strategi pemasaran adalah: yang pertama, keadaan pasar atau persaingan; yang kedua, perkembangan teknologi; yang ketiga, keadaan ekonomi; yang keempat, peraturan dan kebijakan pemerintah; yang kelima, keadaan sosial budaya; dan yang keenam, keadaan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Safitri akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip organisasi, yaitu yang pertama, kesatuan tujuan, divisi kerja dan spesialisasi, delegasi kewenangan atau koordinasi, kesatuan komando, fleksibilitas sederhana, rentang kendali, prinsip pengecualian, wewenang dan tanggung jawab, efisiensi, keseimbangan yang wajar, pemisahan fungsi lini dan staf mengendalikan. Dari prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam suatu organisasi merupakan alat yang berguna untuk melakukan prediksi, perencanaan, manajemen proses, manajemen organisasi, pengembalian keputusan, koordinasi dan kontrol.
Meskipun jelas, banyak dari hal-hal ini masih digunakan berdasarkan akal sehat dalam praktik manajemen saat ini dalam organisasi. Tetapi prinsip ini juga merupakan daftar praktis dengan area fokus yang didasarkan pada penelitian dan masih berlaku sampai sekarang karena sejumlah prinsip logis. Nama saya Nurul Wardani. Terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis yang pertama adalah prinsip otonomi etika bisnis. Prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah kemampuan dan sikap seseorang dalam mengambil tindakan dan keputusan berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang menurutnya baik yang dapat dilakukan. Nah, prinsip etika bisnis yang kedua adalah prinsip etika bisnis yang saling menguntungkan. Pelaku usaha harus menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya agar semua pihak yang terlibat dapat memperoleh keuntungan. Seperti halnya asas keadilan, asas memberi manfaat juga bertujuan untuk mencegah salah satu pihak yang memperoleh manfaat. Yang terakhir adalah prinsip kewajaran etika bisnis. Prinsip kewajaran etika bisnis ini terbagi dua. Yang pertama adalah prinsip kewajaran etika bisnis, dan yang kedua adalah prinsip etika bisnis moral integrity. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.